Berikut adalah 4 update terbaru pendaftaran Sekolah Kedinasan 2021. Halo bro, kembali lagi bersama saya Kak Ulil dalam channel favorit kita. Oke, di video kali ini sesuai judul ya, kakak bakal membahas terkait update terbaru pendaftaran Sekolah Kedinasan 2021. Kemarin, tanggal 25 Maret 2021, BKN telah mengumumkan beberapa informasi resmi di webnya. Dan jujur ya, informasinya itu agak banyak dan bisa aja kan miss 1-2 informasi yang bisa merugikan kalian. Disinilah kakak datang untuk menyampaikan informasi tersebut secara detail dan janji deh nggak bakal terlewat. Kira-kira apa aja informasinya? Berikut adalah 4 update terbaru pendaftaran Sekolah Kedinasan 2021. Selamat menyaksikan. Update pertama, jadwal penting. Oke bro, jadi bisa dilihat ya di web resmi BKN itu, di sini kelihatan tampilan menu home-nya, di mana ada tulisan untuk daftar. Tapi ketika teman-teman coba untuk klik itu maka masih error, artinya masih belum bisa daftar. Lalu di bawahnya nih ada sedikit pengumuman resmi. Nah, terkait jadwal pentingnya. Yang pertama adalah pengumuman pendaftaran Sekolah Kedinasan dimulai tanggal 1 April 2021 dan menyesuaikan status tanggap darurat non bencana pandemi COVID-19. Jadi ingat ya poinnya, kurang lebih 5 hari lagi bakal dibuka pendaftaran resminya. Jadi dipersiapkanlah baik-baik. Tanggal 1 April ya, dicatat. Lalu yang kedua, jika tadi pengumumannya dibuka tanggal 1 April, maka pendaftarannya dimulai dari tanggal 9 sampai 30 April 2021. Informasi ini apakah valid? Valid dong, karena dari web resmi yang sampaikan. Lalu yang ketiga, nah ini penting sekali. Ujian SKD. Pelaksanaan ujian SKD atau seleksi kompetisi dasar dilaksanakan pada bulan 3 Mei 2021. Jadi maksudnya ini adalah tanggal 3 Mei 2021. Jadi hitunglah dari sekarang. Sekarang bulan Maret, April, Mei, kurang lebih dapat 2 bulan 3 bulanan lah kurang lebih situ. Namun ingat di sini untuk pelaksanaan ujian SKD masih tentatif, berarti masih bisa berubah kayak gitu ya. Lalu yang keempat adalah seleksi lanjutan. Nah, seleksi lanjutan ini diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan. Contohnya nih kalau STMKG, kira-kira mau laksanain SKB kapan? Mau laksanain tes kebugarannya kapan? Nah, gitu beda-beda ya. Itu untuk jadwal pentingnya. Yang perlu sekalian catat untuk di jadwal penting ini adalah pembukaan itu mulai tanggal 9 sampai 30 April 2021, berarti kan sudah harus menyesuaikan dan menyiapkan berapa berkas yang bakal kalian gunain saat pendaftaran. Kira-kira apa aja berkas yang dibutuhkan? Nah, untuk buku panduannya kan masih belum ada nih ya 2021. Jadi kemarinlah kita lihat dari buku panduan 2020. Ada berapa info dari buku panduan tahun 2020 kemarin, yaitu sebagai berikut. Sebelum melakukan pendaftaran, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen tersebut terdiri dari, nah yang paling pertama adalah kartu keluarga kakak. Lalu yang kedua adalah kartu tanda penduduk atau KTP. Berikutnya ada ijazah. Nah ijazah ini bagi yang lulusnya tahun lalu atau tahun 2020. Dan juga rapor SMA sederajat bagi yang lulus tahun 2021 ini. Lalu ada pas foto. Nah, dan terakhir ada dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar. Jadi ini aja. Artinya pada saat pendaftaran di nanti di SCCASN itu yang akan perlukannya cuma dokumen ini saja. Buat apa? Buat login dan buat registrasi akun di awal saja. Update kedua, sekolah kedinasan apa aja yang dibuka tahun 2021. Oke, sebenarnya belum ada informasi resmi terkait hal ini seperti surat begitu kan. Hanya saja clue-nya atau petunjuknya teman-teman sudah bisa lihat dari pertama ya, logo dari badan instansi yang bekerja sama di SCCN ASN ini ya. Nah, jadi bisa dilihat di situ ya, ada berapa, ada seperti BMKG, ada Kementerian Perhubungan dan berbagai instansi lainnya. Namun untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke menu informasi ya tentang jenis sekolah kedinasan yang dibuka. Nah,
Pada daftar instansi aktif yang membuka pendaftaran, ternyata di sini masih belum update atau dari tahun lalu. Buktinya apa? Buktinya STAN dan STMKG di sini masih belum ada. Jadi bagaimana kita bisa melihat yang tahun ini kira-kira bakal buka? Caranya adalah silahkan buka di alur pendaftaran. Di alur pendaftaran tersebut, yang nomor 1 pasti alur pendaftaran secara umum ya. Di poin nomor 2 sampai berikutnya itu adalah alur pendaftaran masing-masing sekolah kedinasan. Dan disitulah cluenya, bisa teman-teman lihat. Dan karena informasinya itu agak panjang, marilah kakak singkat menjadi beberapa informasi sebagai berikut. Baiklah, sekolah kedinasan pertama yang buka adalah sekolah kedinasan dari Kementerian Perhubungan. Nah, jadi sekolah ini ada seperti STTD, terus ada STP, lalu ada juga PPI Curug dan lain-lain. Nah, untuk melihat informasi resminya bisa lihat di sini ya. Oke. Lalu sekolah kedinasan yang kedua adalah sekolah kedinasan dari instansi Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ada Poltekkip dan Poltekim. Untuk informasi resminya cek di sini. Yang ketiga, sekolah kedinasan Kementerian Dalam Negeri atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, berikutnya yang keempat adalah sekolah kedinasan dari Kementerian Keuangan, yaitu Politeknik Keuangan STAN. Yang kelima adalah dari Badan Intelijen Negara, tentunya pasti STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Yang keenam adalah dari Badan Pusat Statistik atau Polstatistis. Berikutnya yang ketujuh ada dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, yaitu Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau STMKG Jakarta. Yang ke-8 ada dari Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Nah, untuk sekolahnya adalah Sekolah Tinggi Sandi Negara STSN. Oke. Itu dari informasi sekolah kedinasan apa aja yang dibuka. Update ketiga adalah alur pendaftaran tahun 2021. Nah, sebenarnya di sini udah ada posternya ya. Namun juga ada tampilan webnya. Dan karena tampilan webnya itu lebih sederhana dijelaskannya, maka kakak pilih untuk jelaskan dari via webnya saja ya. Yang pertama adalah akses portal. Nah, di sini pelamar mengakses di portal resminya, kemudian pilih Diktin. Lalu yang kedua adalah pendaftaran tentunya. Nah, di pendaftaran ini kita membuat akun ya, dan juga setelah membuat akun kita cetak kartu informasi akun. Setelah itu kita harus login. Lalu ada cek resume dan melengkapi data di web sekolah kedinasan jika diperlukan. Lalu ada ketiga, verifikasi. Jadi data-data kita tadi kita input, diverifikasi. Ada kemudian yang keempat, pembayaran. Nah, ini biasanya kaitan sama kode billing ya. Yang 5 adalah ujian seleksi. Yang ke-6 adalah pengumuman hasil seleksi oleh panitia seleksi tentunya. Nah, poinnya adalah untuk alur kedinasan 2021 ini kakak cukup jelaskan sesimpelnya saja, sesederhana aja, karena yang resminya dan yang lebih jelasnya akan diumumkan pada tanggal 1 April atau tanggal 9 April 2021. Baiklah, update terakhir yaitu teman-teman bisa lihat dari salah satu sub bagian dari informasi di webnya, yaitu dari FAQ atau Frequently Asked Question, berisikan informasi pertanyaan-pertanyaan paling umum dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian kepo ya, silakan coba lihat di situ. Itu jelas kok. Ada beberapa informasi yang penting kan bisa lihat sama. Ada beberapa informasi yang bisa kalian lihat di sana. Lalu juga di sini kakak satain sekalian terkait helpdesk dari BKN RI. Nah, jadi jika semisal teman-teman itu ingin tahu informasi update-nya ya silakan ikuti dari media sosial BKN di mana? Di sini. Oke. Demikianlah 4 update terbaru dari BKN di web resminya. Semoga informasi yang kakak sampaikan ini bermanfaat bagi semua, dan jangan lupa untuk share informasi ini di media sosial kalian agar informasi ini tidak hanya sampai di kalian saja. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton sampai saat ini. Dan seperti biasa, jangan lupa makan, jangan lupa berdoa. Semoga yang kau usahakan dilancarkan, dimudahkan.
Sampai berjumpa di next video.